Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sallallahu alaihi wa sallam bidayah Imam Al-Ghazali. Nafa'allahu bi ilmihi wa yuridul jannah wa yaqulu bi sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala al-qalam lil-kitaba wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-insan wal-insan lil-ibadah lillahi ta'ala. Thumma nahnu nusalli wa nusallim ala sayyidil habib sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika lasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa-rasanya menjadi manusia yang sangat rugi di antara kita ini kalau tidak ada aplikasi atau sebuah ungkapan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dari sekian detik menuju ke menit sampai menjadi sebuah jam. Karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah berhenti, bahkan beryazdad, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditambah dan terus bertambah. Di antara nikmat-nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita adalah kita diringankan melangkah untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Hal ini tentunya bukan hal yang mudah bagi kita yang pada saat ini notabene-nya iman yang kita miliki sering turun, sehingga hal ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Maka di antara lingkaran negara Rusia itu, Pak, ada negara Chechnya. Itu negara Chechnya itu kalau subuh itu seperti pasar, saking pemerintahnya itu mewajibkan semua tentaranya itu dan masyarakatnya untuk sholat jamaah subuh. Karena apa? Musuh-musuh Islam itu kalau melihat kepada gerakan Islam pada saat subuh itu mereka getar-getir. Tapi sebaliknya ketika persatuan sudah mulai keropos,
maka pada saat itu musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam itu akan dengan penuh keyakinan dan keberanian akan menghabisi kita dari segala arah. Hal ini tentu perlu menjadi pelajaran buat kita yang pada saat ini menjadi penonton atau menjadi saksi yang sering kita tengok itu di media online, media massa, media yang alhamdulillahnya pada saat ini rakyat Palestina tidak sengsara sendiri, tapi ditemani ada negara Iran yang juga tentunya dibantu negara-negara lain ikut juga menggempur Israel. Ini menjadi kabar gembira bagi kita. Jadi jangan seolah-olah kita pada saat ini tidak peduli dengan hal-hal yang demikian. Secara global kita ini menjadi bagian daripada penderitaan orang-orang Palestina. Jangan memandang furu'iyahnya antara kita dengan masyarakat atau rakyat daripada Iran. Kan Iran Syiah itu aja. Kita nggak peduli, bahkan orang kafir pun kalau mereka membantu perjuangan daripada rakyat Palestina, maka kita support. Ini bukan persoalan akidah. Ini persoalan kemanusiaan. Kalau yang ternyata akidahnya sama dengan kita, ternyata mereka berpangku tangan bahkan bertepuk tangan dengan penderitaan rakyat Palestina, buat apa sama akidah? Maka pada saat ini tentunya kita berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini rakyat Palestina, negara Palestina ini segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada belenggu penjajah Israel. Itu doa-doa kita. Sebab katanya Nabi, yushikul umam an tada'a kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir nanti di akhir zaman itu umat Islam itu seperti makanan di atas meja. Diambil dagingnya dari segala arah, dicabik dagingnya dari segala arah, timur, barat, selatan, utara, bawah, atas. Itu posisi kita pada saat ini. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi, wa min killatin yawma idin ya Rasul, apakah kita pada saat itu sedikit? Nabi menjawab pada saat itu, la bal antum katsir, kalian itu banyak pada saat itu. Banyak jumlah umat muslim pada saat ini itu mayoritas kedua setelah umat Kristen itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah wala yanza'anna an suduri aduwikum. Jadi oleh Allah itu dicabut rasa takutnya musuh-musuh Islam itu kepada umat Islam. Wa sab'ana umatul Islam bil wahmi, dan kepada umat Islam itu ditimpa penyakit wahan. Musuh-musuh Islam oleh Allah dicabut rasa takutnya untuk menggempur umat Islam. Jadi pada saat ini posisi umat Islam itu sedang terjepit, musuh-musuhnya itu saat ini berada di atas angin. Kenapa? Sebab para sahabat tentu bingung kan, bertanya, kenapa ya Rasulullah? Al-wahnu, kita ini ditimpa penyakit wahan. Di akhir zaman itu hampir semua kepedulian umat Islam itu semuanya bermuara apa untungnya dan apa ruginya kalau saya berada di situ.
Sehingga pada saat ini al-wahnu ini benar-benar menjadi penyakit yang lebih akut, lebih berbahaya ketimbang penyakit corona yang dulu pernah menimpa kita. Memang gak mematikan, tapi sangat berbahaya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta berlebihan terhadap dunia ini sangat-sangat berbahaya, dan mereka takut, benci terhadap kematian. Kalau masa sahabat atau masa Rasulullah itu kan dulu Pak, mereka itu gak takut mati. Itu bahkan mereka berlomba-lomba untuk mati. Kita tahu itu komandan perang yang begitu ganasnya pedangnya ketika melawan orang kafir, Khalid bin Walid. Itu rindunya Pak, itu kan bukan hanya setengah mati, bahkan seluruh hidupnya pengen dia itu matinya di medan perang. Itu saking para sahabat itu ingin mati dalam keadaan syahid. Berbeda kan dengan kondisi kita pada saat ini. Terkadang kepedulian kita minim Pak. Saat ini apa yang bisa kita lakukan, minimal jangan sampai minimal jangan sampai lepas doa. Itu minimal. Kalau bisa ulurkan tangan kita kepada mereka lewat rekening atau lewat teman sejawat atau organisasi yang memang menyampaikan bantuannya kepada orang-orang Palestina. Tuh. Nah, kembali lagi kepada mukadimah. Alhamdulillah kita aman Pak. Tapi bukan berarti kita ogah-ogahan atau hanya sekedar menjadi penonton. Maaf gitu loh. Kita ini bukan aman selamanya, enggak. Akan ada masa nanti Allah itu akan memberi peringatan kepada kita. Kalau kita merasa dunia kita pada saat ini nyaman, tentram, aman, dan kita tidak peduli terhadap kepentingan agama, lebih-lebih meninggalkan kebutuhan rohani kita, yaitu menuntut ilmu, maka Allah akan menimpakan kepada kita sebuah bencana yang tidak disangka-sangka bagi kita nantinya. Salawat serta salam Allah kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada kita semuanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama melanjutkan pengajian kita, Kitab Bidayatul Hidayah, yaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Ini kitab untuk sama-sama menata hati, sama-sama membersihkan hati. Ibarat piring Mbak, kalau tidak segera dicuci, dibiarkan berhari-hari setelah makan, maka piring tersebut akan berkarat. Begitupun juga dengan hati yang sudah susah menerima nasihat, itu berarti hati tersebut sudah lama sekali tidak diberikan nasihat. Maka perlu kita mengkaji dan mengaji di dalam surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa katanya Allah? Wal asr, dan demi masa dan demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang nyata, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berbuat amal soleh, dan juga orang yang saling menasehati untuk saling bersabar. Nah, ini penting Mbak buat kita ini. Istri menasihati suami, suami menasihati istri. Harus
sadar diri kalau kita ini keliru. Jangan karena merasa kita seorang suami kemudian ketika dinasihati oleh seorang istri kita tidak mau. Terkadang kan kayak gitu kita itu. Terkadang kalau orang tua dinasihati sama anak yang kecil gitu kan, ini merasa wibawanya turun tuh. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan. Jangan pandang siapa yang mengucapkan. Kalau itu baik ambil. Karena bisa jadi hal-hal yang baik itu merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Enggak mungkin Allah itu langsung berbicara kepada kita. Siapa kita itu? Di antara sekian rasul, di antara sekian nabi yang jumlahnya 124.313 rasul, itu Allah hanya memilih satu di antara sekian nabi tersebut untuk mendapatkan predikat kalimullah. Allah berbicara langsung dengan nabi dan rasul tersebut, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita kudunya berkaca terhadap pribadi kita. Siapa kita mau langsung ditegur oleh Allah gitu loh. Maka ketika ada sebuah nasihat yang hinggap di telinga kita, atau nasihat tersebut hinggap di mata kita, nasihat itu kan gak harus sebuah ucapan Pak. Terkadang itu kan yang di hadapan kita, kejadian itu menjadi nasihat. Contoh misalkan ada tetangga meninggal, itu nasihat buat kita gitu. Itu kan tetangga kita dulu masih hidup gitu. Nasihat yang terkadang, maaf, kalau nggak ada orang mati di sekitar kita, kita lalai bahwa suatu saat kita itu akan mati. Maka oleh Allah diberikan musibah kepada salah satu di antara kita, tapi itu iktibar buat yang lain. Maka watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Saling menasihati tentang kebenaran, saling mengajak terhadap kebenaran. Menjadi orang soleh bagus, tapi menjadi muslim itu jauh lebih bagus. Apa definisi atau maksudnya? Soleh itu untuk pribadi kita Pak. Alhamdulillah gitu kan ya, kita sudah bisa sholat berjamaah, merupakan salah satu ciri orang-orang yang soleh. Tapi ketika kita mampu mengajak anak, mengajak saudara kita untuk sama-sama sholat jamaah, ini merupakan tanda atau bagian daripada ciri-ciri muslim, yaitu mengajak kepada orang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan. Mengajak kepada orang lain mengamalkan atau menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala itu susah, tapi jauh lebih susah lagi mencegah daripada kemungkaran. Ngajak orang sholat Pak, misalkan nih orang lagi main gaple, sudah waktunya sholat, tuh sudah dipanggil buat sholat asar, yuk kita sholat bukan ya. Mungkin jawaban yang kita terima duluan, kita membelakangan. Itu Pak, kalau kita ngajak kepada kebaikan. Tapi ketika kita mengatakan kepada mereka, jangan main gaplek, ini sudah waktunya sholat, beda Pak tanggapannya mereka. Tanggapan mereka tentunya dengan tanggapan negatif. Maka siapapun suatu kaum Pak yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pasti banyak musuhnya. Itu pasti itu. Tidak ada satu orang pun rasul yang diutus oleh Allah melainkan pasti banyak musuhnya. Nah jangankan model kayak kita gitu loh Pak. Sekelas Nabi Muhammad yang jelas-jelas surganya jelas, yang jelas-jelas sudah menekan kontrak nanti surganya di mana, musuhnya bebuyutan di mana-mana, masih digibahin, masih dijelek-jelekin. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak terima dengan gosip, tidak terima dengan gibahan tetangga. Siapa kita gitu loh? Bahkan Tuhan Rabb
umatnya kita saja itu nggak lepas daripada gibahan makhluknya yang diciptakan. Udah jelas Allah menciptakan makhluknya, tapi tetap juga nggak lepas daripada gibahan. Maka apa istilahnya Pak? Ayo dong gitu loh. Kita sama-sama, nih hati kita ini Pak gitu loh kan ya. Kita sama-sama kontrol. Ada sebuah ungkapan Pak. Ada sebuah ungkapan. Siratul mar'u tunbi'u an sariratihi. Siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Apa maksud gerak-gerik? Apa yang kita lakukan pada saat ini atau menjadi ubudiyah sehari-hari itu menunjukkan bahwa hati kita seperti itu. Kita memiliki kepribadian baik, berarti hati kita memang baik. Hati ini yang gak bisa dibohongin Pak. Perilaku ini yang gak bisa dibohongin. Kita mau mengatakan kita ini orang baik, tapi perilaku tetap jujur. Hati tetap jujur, nggak bisa hati itu dibohongin. Artinya kita sebagai umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sadar diri dengan kemampuan kita, sadar diri bahwa kita ini memang sangat-sangat lemah. Sehingga kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar hati kita ini senantiasa dijaga oleh Allah untuk sama-sama diberikan iman yang kuat, untuk sama-sama diberikan motivasi yang kuat menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan kajian kita. Kemarin kita sempat bahas kalau kita mencari ilmu dengan niat al-mudhiru min nafsi sidqur rawba wa fardul akushi ilaik annaka in kunta taksidu bi talabil ilmi al-munafasa wal mubahata wa taqaddum 'ala al-aqran wa istimalata wujuhin nas ilaika wa jam'u hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bi akhiratika bidunyaka. Jika kita menuntut ilmu ini untuk bersaing, berbangga, mengalahkan teman, untuk meraih simpati orang atau mengumpulkan dunia, maka katanya Imam Ghazali, maka sesungguhnya engkau sedang berusaha menghancurkan agamamu, membinasakan dirimu, dan menjual akhirat dengan dunia. Maka tadi itu kan, hati ini erat kaitannya dengan urusan niat. Itu loh. Maka benar-benar niat kita ini jangan sampai datang ke masjid itu sia-sia. Ada kemarin pernah saya sampaikan di kitab Ta'limul Muta'allim itu, katanya Syekh Ghazaluji, betapa banyak itu dari sekian orang muslim yang pakaiannya muslim, tampilannya muslim, dia mau berangkat ke masjid tapi dia tidak mendapatkan amalan akhirat, bisu indiyah, gara-gara jeleknya niat. Biar dikatakan alim, biar dikatakan soleh, biar tidak digibahin tetangga. Itu tetangga ya, hampir tiap hari tidak pernah datang ke masjid. Maunya jadi apa sih itu? Sehingga membanggakan kepada dia, setidaknya kayak saya meskipun sekali-kali bisa datang ke masjid itu. Nah itu yang perlu kita perhatikan, niat kita ini, karena urusan niat itu sangat erat kaitannya dengan urusan hati. Lah urusan hati kalau niatnya salah, maka apa yang kita kerjakan pasti salah. Niat itu bukan yang kita ucapkan, misalkan Pak itu kan ya, kita niat
mau salat zuhur, bukan usolli fardhu zuhri, bukan yang itu, bukan. Itu. Niat itu ketika kita berangkat dari rumah itu, kita mau ngapain di masjid itu? Betul. Sholat itu ada syarat dan rukunnya. Di antara syarat itu adalah niat, tapi bukan pada saat usolli fardhu zuhri, bukan yang itu. Usolli fardhu zuhri itu hanya menjadi syarat sah atau tidak sahnya sholat. Tapi niat yang kita berangkat dari rumah itu bukan lagi berkenaan dengan syarat sah atau tidaknya sholat, bukan. Tapi mendapat keridhoankah atau tidakkah kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya jangkauannya lebih luas, Pak, niat kita yang dari rumah itu gitu. Maka datangnya kita pun ke taklim ini gitu loh. Niatnya pun juga harus diperbaiki. Jangan untuk berbangga-bangga, jangan untuk mengumpulkan dunia, jangan untuk dinilai oleh manusia. Yang intinya itu semuanya jelek dan sangat tidak berguna. Fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa mu'allimuka mu'in laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Fasafqatuka khasiratun, dengan demikian engkau mengalami kegagalan. Wa tijaratuka ba'iratun, dan perdaganganmu rugi. Ini kalau diibaratkan kita dalam sebuah bisnis, Pak, gitu kan. Artinya ketika kita menuntut ilmu dengan niat yang salah tadi, maka yang perlu kita perhatikan, diibaratkan perdagangan kita pada saat itu mengalami kegagalan. Itu. Kemudian wa mu'allimuka mu'inun ala isyanika, yang sangat betul-betul menjadi kerugian besar adalah wa mu'allimuka, dan gurumu, guru yang tidak tahu apa-apa itu loh, Pak. Guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita ternyata ikut terseret. Saya contohkan begini, Pak, gitu. Kalau ada tawuran, Pak, nih kalau ada tawuran antar sekolah itu kira-kira, Pak, itu yang dicari pertama kali kalau ada tawuran itu orang tuanya kah atau sekolahnya? Halo? Sekolah, Pak. Yang artinya kalau sekolahnya dulu yang dicari, berarti guru-gurunya di situ. Gimana sih pendidikan? Bener apa enggak? Nah, di sini maksudnya Imam Ghazali, kalau ada seorang murid melakukan pelanggaran norma sosial, norma agama, maka yang dibawa-bawa adalah gurunya. Karena gurunya itu termasuk kongsi, padahal gurunya nggak pernah ngajarin untuk tawuran. Gurunya ngajarin yang benar. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena berangkat dari rumahnya niatnya sudah salah. Niatnya biar apa? Kita masuk ke sekolah biar dapat ijazah. Niatnya biar apa? Kita masukin anak ini biar nanti dapat kerja. Niatnya biar apa? Biar nanti kalau sudah punya ijazah bisa ngelamar kemana-mana. Ini, Pak, ini yang menjadi perhatian kita gitu. Rubah dong niatnya gitu loh. Saya nggak pengen membedakan antara sekolah ini, sekolah itu, pondok ini dengan pondok itu, madrasah ini dan madrasah itu. Kalau berangkatnya sudah salah, pasti, Pak, salah hasilnya. Nggak akan mendapatkan hasil yang sempurna kalau pondasinya itu tidak sempurna. Ibarat bangunan, Pak, gitu. Kalau pondasinya sudah salah, maka dipastikan bangunan tersebut itu bangunan yang keropos, rentan hancur, rentan roboh. Maka niat ini termasuk bagian dari pondasi yang perlu betul-betul kita pupuk kepada kita dan kepada anak-anak kita gitu. Jangan sampai anak itu berangkat dari rumah tapi memiliki niat dan tujuan
tujuan yang salah ketika berangkat ke sekolah. Terkadang berangkat dari rumah nggak nyampe sekolah, ingin kumpul dengan teman-teman. Setelah itu kita ngadakan pertemuan dan segala lain, ayo kita tawuran di situ. Ini yang perlu menjadi perhatian kita gitu loh. Niat. Maka katanya Nabi itu yang sering kali itu di kitab-kitab Pak itu. Itu biasanya mau di kitab fikih atau di kitab apa gitu kan ya. Yang jelas kitab hadis itu Pak biasanya itu yang dikutip pertama kali hadis Nabi yang dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Ini yang benar-benar itu yang menjadi pedoman oleh ulama hadis. Biar apa? Mereka pun sadar betul kalau mereka nulis kitab dengan niatnya yang salah, maka dia yang akan rugi. Maka coba Pak bayangkan Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sudah wafat berapa tahun, tapi namanya masih bisa kita dengar dan kitabnya masih bisa kita kaji gitu. Harusnya ini menjadi inspirasi buat kita gitu. Jangan sampai nanti matinya kita ini hanya meninggalkan nama. 100 tahun ke depan nama kita itu sudah hilang oleh masa. Bahkan bukan hanya anak cucu kita yang tidak tahu tentang kita, orang-orang juga tidak kenal siapa kita. Mungkin kalau di generasi kita saat ini Pak, generasi kita pada saat ini, insya Allah semuanya hafal nama orang tuanya. Kecuali mungkin itu kan ya, ada kasuistik lah gitu ya, sebuah kasus memang dia lahir kemudian dititipin di panti. Saya nggak berbicara itu, tapi insya Allah semuanya tahu bapaknya siapa, ibunya siapa. Ketika ditanya kakek kamu siapa namanya, insya Allah masih tahu gitu. Nah dan ini sudah mulai ada yang sudah tidak tahu karena memang sudah meninggal gitu. Ketika ditanya lagi gitu, nama kakek kedua kamu siapa? Sudah mulai gak tahu. Dan itu bisa kita bayangkan posisi kita pada saat itu di 100 tahun ke depan. Masihkah anak cucu kita itu ingat dengan nama kita? Nah ini banyak menjadi perhatian kita gitu loh. Na'udzubillah kalau kita ternyata mati, hanya mati membawa nama atau meninggalkan kesan yang negatif, maka secepat itulah kita akan hilang dari hiruk-pikuk kehidupan dunia ini. Itu Pak. Jadi sekali lagi Tuhan, ayo hati kita ini yang perlu kita perbaiki, niatin yang baik-baik. Jangan sampai niat kita datang ke masjid ini itu benar-benar menghilangkan niat lillahi ta'alanya. Jangan sampai, na'udzubillah Pak. Dan yang menjadi tadi wa mu'annika mu'ainun laka isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Dan kerugian yang dialami oleh murid itu juga ditanggung oleh gurunya. Betapa besar Pak tanggung jawab seorang guru itu gitu loh. Gara-gara kelakuan murid, gurunya juga ikut tertimpa. Bukan hanya di sosialnya, tapi juga ranah agamanya, gurunya pun juga ikut campurin gitu loh. Saking besarnya tanggung jawab dari seorang guru, maka perlu kita, mungkin ada sebagian di sini sebagai pendidik itu, sebagai seorang guru itu kan ya, sampaikan, nah berangkat dari rumah tolong niatnya yang benar, buat mencari ilmu dan ridho Allah dan menghilangkan kejahilan kebodohan yang ada di hati kita, di otak kita ini gitu loh. Jangan sampai salah niat. Wa huwa kaba'i sayfin liqati'it thariq, dan guru kamu itu seperti penjual pedang liqati'it thariq, kepada perampok. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man aana ala ma'siyatin walau bi syartin kalimatin kana syarikan fiha. Guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita itu seperti seseorang yang menjual pedang untuk begal. Padahal penjual pedang itu gitu Pak ya, penjual pedang itu niatnya bagus gitu loh. Kalau bagus niatnya. Tapi kalau sudah tahu, ini pedang ini nanti mau dipakai buat ngebunuh nih, maka bagaimana kita gitu kan ya? Jangan dijual.
Nah, posisi seorang guru, Pak, itu layaknya pembuat pedang yang dijual ke begal. Sudah tahu tuh pengen dibegal, tapi tetap aja dijual itu pedangnya. Maka di sini jangan sampai kita menjual seperti itu, gitu loh. Nah, posisinya, masya Allah, na'udzubillah, ternyata guru itu diibaratkan seperti menjual pedang kepada muridnya untuk oleh muridnya ini dipergunakan dengan salah. Nah, apa katanya Rasulullah? Man a'ana ala maksiatin, siapa saja yang membantu terhadap kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, meskipun hanya dengan sepenggal kata, dan syarikan fiha, maka dia adalah sekutu. Contoh, Pak, saya contohkan. Mungkin Bapak pernah sama-sama pernah mendengar gitu kan ya. Negara Israel itu menyerang negara Iran. Kan pertama kali Israel dulu tuh yang nyerang, Pak, gitu kan ya. Itu atas satu perintah serang oleh Perdana Menterinya kan gitu, Netanyahu itu. Nah, sepadahal Netanyahu itu, Pak, nggak pernah ikut perang, Pak. Tapi dosanya sama. Bahkan bisa lebih daripada orang yang berperang di sana gitu loh. Daripada tentara-tentaranya itu. Tentaranya nggak mungkin berperang kalau tidak ada komando dari komandannya. Sehingga, Pak, nih kayak seperti kita misalkan sholat jamaah, Pak, nih sholat jamaah. Kita analoginya ke situ, Pak. Kita sholat jamaah dapat pahala banyak, gitu loh. Tapi imam jauh lebih banyak pahalanya. Sebab apa? Tanggung jawabnya lebih besar. Tapi ketika berbicara masalah dosa, juga sama, dosanya lebih besar ketimbang makmumnya. Makmum batal, Pak, nih batal makmum ketika sholat jamaah, jamaahnya tidak akan bubar. Tapi ketika imamnya salah, maka makmum juga ikut menanggung daripada batal atau sahnya daripada sholat tersebut. Itu saking besarnya tanggung jawab seorang imam. Itu juga dengan guru. Kalau guru tadi sudah mengajarkan kebenaran, tapi tetap saja muridnya, ya Allah, tetap saja dipertanggungjawabkan kepada muridnya yang tadi berbuat kemungkaran. Nah ini, Pak, ya, yang naudzubillah, yang perlu kita pahami betul-betul itu agar kita ini tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mendidik kepada peserta didik yang salah. Akan tetapi katanya Imam Ghazali, Pak, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala, akan tetapi jika niat dan maksudmu antara dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, min talabil ilm, daripada menuntut ilmu, al-hidayah, untuk mendapatkan hidayah, duna mujarradir riwayah, bukan sekedar mengetahui riwayat, fa'abshir, maka bergembiralah. Yang kita menuntut ilmu, anak kita menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala, kata Imam Ghazali, fa'abshir, maka berbahagialah. Apa pahalanya? Pahalanya yang akan kita terima dengan niat yang benar tadi itu, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya. Para malaikat, bukan hanya satu malaikat. Satu malaikat sayapnya saja itu mampu menutupi bumi. Saking banyaknya satu malaikat. Bagaimana dengan para malaikat? Saking ridhonya Allah ketika ada seorang hamba menuntut ilmu, lebih-lebih itu ilmu agama, maka para malaikatnya itu disuruh membentangkan sayapnya, tanda ridho Allah dan tanda senang daripada para malaikat kepada para penuntut ilmu. Meskipun bersusah payah, Pak, kita sadar betul itu nuntut ilmu habis subuh itu ngantuknya luar biasa, Pak. Gitu loh. Jalan dari rumah itu ke masjid
Yang terkadang maaf gitu loh, kalau di gardu kita main gaple Pak, ngantuk itu nggak ada loh sampai jam 1, jam 2. Tapi nuntut ilmu Pak, 30 menit saja itu berasa 30 jam. Itu bedanya Pak, main gaple dengan nuntut ilmu. Udah senderan aja kayak payment doang gitu. Nah, Ustaz ini tadi agak kelar ngomong aja. Nah itu Pak, kalau perbuatan baik gitu loh, perbuatan baik itu akan selalu Pak, itu menjadi kenistaan buat para setan. Maka tidak heran Pak gitu kan ya. Kalau kita mau bandingkan Pak itu kan ya, kita bandingkan tempat maksiat dengan tempat-tempat ibadah, pasti lebih ramai tempat-tempat maksiat. Orang itu Pak, orang dengan sangat ikhlas, seikhlas-ikhlasnya membeli neraka, tapi surga yang gratis itu sukar. Bapak lihat saja itu tempat konser-konser yang penuh dengan kemaksiatan, dengan biaya sekian, itu ribuan Pak penontonnya, joget-joget di situ, emak-emaknya juga gitu loh. Udah gak urat manuknya udah benar-benar putus Pak. Goyangnya ngebor, goyang apa, semuanya ditampilin gitu. Tapi apakah mereka terpaksa masuk ke tempat konser itu? Enggak ada yang terpaksa. Bahkan mereka rela itu antri seantri-antrinya, sampai terkadang maaf antriannya sampai membuat dia tidak sholat, rela kok. Apakah itu termasuk lama? Enggak, hal yang seperti itu bukan lama. Nonton sepak bola Pak, 90 menit itu Pak, ngantri beli tiketnya itu tidak berasa lama. Saya hampir kebayang begini Pak, itu bayangan saya ketika nonton sepak bola di televisi itu sholat enggak ya orang-orang yang nonton di stadion itu. Dibayangkan Pak, itu kan terkadang gitu kan ya, main sepak bola itu kadang habis maghrib atau habis asar lah misalkan, dan itu sudah nggak kenal waktu itu gitu. Belum lagi tadi itu beli tiketnya yang lama gitu kan Pak, cari tempat duduknya. Akan tetapi Pak, masjid-masjid, majelis taklim gitu kan ya, yang dengan sukarela membuka pintu kepada siapapun silakan masuk gitu. Di situ ada tempat yang diridhoi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, sepi Pak peminatnya. Surga itu murah tapi sepi peminatnya gitu. Maka hanya orang-orang yang khos, hanya orang-orang yang khusus, yang benar-benar Allah undang ke rumahnya. Maka berbahagia pribadi kita kalau ternyata kita mendapatkan undangan tersebut. Barangkali itu adalah cara Allah memanggil kita. Barangkali itu adalah cara Allah untuk lebih mendekatkan lagi kepada diri kita. Jangan cuek. Kalau ternyata suatu saat Pak, itu loh, di tengah kegalauan kita, di tengah kita benar-benar itu sering bermaksiat kepada Allah, ternyata telinga kita masih oleh Allah diperdengarkan suara azan. Lebih-lebih itu suara azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Ternyata kita mendengar dan hati kita bergetar pada saat itu tanda Allah masih pengen kepada kita untuk hadir itu di masjid. Naudzubillah, kalau ternyata suara adzan sudah membuat hatinya beku, telinganya menjadi tuli, matanya menjadi buta, sudah tidak peduli lagi dengan suara adzan. Naudzubillah, itu tanda Allah sudah murka kepada kita. Jangan senang. Terkadang murka Allah itu tidak ditampakkan dengan sebuah musibah. Enggak harus Allah tampakkan dihilangkan hartanya, enggak. Bahkan terkadang oleh Allah itu ditambah loh kenikmatannya, ditambah kekayaannya, diangkat jabatannya. Jangan dikira itu semuanya nikmat. Itu tanda kalau Allah itu murka. Biarin, terusin. Yang terkadang kita enggak sadar bahwa dengan pemberian yang Allah berikan itu merupakan jebakan Batman kepada dia, sehingga dia merasa gitu kan, oh alhamdulillah
saya masuk sini, sekarang naik jabatan, tanpa terasa oleh dia gitu loh. Dia menjadi budak daripada jabatannya dia, sehingga yang terjadi dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Maka itu yang kita kenal dengan istilah istidraj. Nikmat ditambah, tapi iman semakin berkurang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lebih baik kita sederhana, Pak. Lebih baik kita punya duit secukupnya, cukup buat beli beras, cukup buat beli nasi, cukup buat beli mobil, cukup beli, ya serba cukup lah, Pak. Beli tanah 5 hektar, serba cukup. Nah itu kira-kira Pak, yang insya Allah mudah-mudahan kajian kita sekali lagi mampu untuk menguras atau bahkan mencuci hati kita yang terkadang maaf gitu, nggak bisa kita kontrol gitu. Kita nggak tahu Pak, 1 menit ke depan ini kita seperti apa nggak tahu gitu loh. Kalau hati kita ini nggak sering kita muhasabahin, itu sering kali hati ini kita ini condong untuk bermaksiat gitu. Kita ini yang sebenarnya bukan yang saat kita duduk saat ini, bukan Pak. Kita ini yang sebenarnya pada saat kita sendirian. Boleh jadi kita begitu khusyuk pada saat ramai, tapi bagaimana kalau kita sendiri? Jangan-jangan kita bagian daripada setan-setan itu gitu, yang sering bermaksiat dengan kesendiriannya. Bukan yang saat kita saat ini, bukan gitu. Penampilan Pak bisa kita akalin, manusia bisa kita akalin, mata bisa kita tipu Pak, itu loh. Tapi hati tetap akan selalu berbicara jujur kepada kita. Siapa kita sebenarnya kita tahu kok Pak. Bahkan kita pada saat ini, andaikan kita ditanya gitu loh, pantasnya surga atau neraka kepada kita, kita sudah tahu kok jawabannya. Salah satu buktinya Pak, kenapa kita dibilang tahu bahwa kita ini tempatnya nanti di mana? Ketika sering kali ditanya, gitu kan ya, Bapak siap mati atau enggak? Saya mau tanya nih sama Bapak nih. Nih Bapak yang hadir pada sini siap mati atau enggak, Pak? Halo, siap mati atau? Siap enggak siap Pak? Tetap akan mati kan kayak gitu ya. Tapi jawabannya selalu bilang tidak siap. Dan selalu mengukur, saya masih banyak dosa, saya. Itu. Berarti dia sudah tahu kan, kalau orang berdosa itu tempatnya di mana kan? Tapi terkadang sudah tahu, dia tidak mau tahu dengan ketahuannya tadi. Dia tahu tempatnya neraka, tapi dia nggak mau tahu dengan persoalan nerakanya. Dia tidak mau tahu dengan panasnya neraka, sehingga dia terjebak pada haluan nerakanya tadi itu. Kayak tadi Pak gitu kan ya, siap tidak siap tetap Allah itu akan cabut nyawa kita gitu. Maka nggak butuh Allah itu pertanyaan seperti tadi itu, nggak butuh. Maka persiapin dong, karena nanti tidak ditanya dulu saat malaikat Israel datang kepada kita itu loh. Bulan, kamu siap mati belum? Karena udah tahu jawabannya kayak tadi gitu loh. Andaikan malaikat Israel itu datang kepada kita bertanya dulu, oh ya belum lah Tuhan ya, memang situ tega Pak, anak saya masih kecil itu aja. Tunggu dulu, ntar anak saya udah kuliah itu. Ntar dulu ketika warisan banyak, baru nanti saya mati ya. Enakan kayak gitu bisa nego gitu. Persoalannya nggak ada negosiasi antara malaikat Israel dengan kita gitu. Mati ya mati. Nah ini Pak yang perlu kita persiapkan. Kalau sudah tahu kita ini mati ini tanpa persiapan, ayo persiapin. Perjalanannya panjang. Yang di dunia ini yang paling pendek. Kita nanti setelah di dunia ini masih berhadapan dengan alam barzah. Setelah di alam barzah ini baru nanti kita akan kiamat. Baru kita dikumpulkan di mahsyar. Itu juga bukan waktu yang sedikit. Itu lama di mahsyar. Setelah di mahsyar barulah kita di mizan. Itu juga masih lama kita di mizan itu. Setelah di mizan baru kita di sirat. Itu bukan waktu sebentar sirat tersebut. Barulah setelah itu penentuan kita neraka atau surga. Itu dunia
alam tersebut semuanya lama selama-lamanya tanpa ada hitungan kalkulatornya di otak kita. Kalau usia kita di dunia mentok 63, selebihnya bonus, paling lama 100 tahun, 90, 80, 70, setelah itu selesai. Tapi hitungan di alam barzakh, Pak, bayangin Pak, dibayangin kakek kita sudah usia berapa kira-kira di alam kubur saat ini? Kakek-kakeknya kita, apalagi Pak, gitu, apalagi gitu kan ya, usia-usia umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, berapa usia mereka gitu di alam kubur, betapa lama. Dan naudzubillah Pak, kalau ternyata di alam kubur dia mendapatkan siksa gitu, bayangin dong gitu, biar kita ini mau muhasabah terhadap pribadi kita gitu, bahwa yang kehidupan nanti itu bahkan lebih lama daripada kehidupan kita saat ini. Biar kita ini mau bercapek-capek ketika kita diperintahkan untuk beribadah oleh Allah. Biar kita mau itu ketika oleh Allah diperintahkan untuk menuntut ilmu. Biar kita mau itu menjauhi daripada kemaksiatan. Karena alam setelah itu lamanya Masya Allah. Kalau nikmat alhamdulillah, pengen cepat kita masuk ke situ. Alhamdulillah kalau ternyata di situ kita dapatkan siksa. Kalau di alam barzakh saja Pak kita sudah siksa Pak, maka alam-alam yang lain bisa dipastikan kita akan sengsara. Karena kuncinya nanti di alam barzakh Pak, di alam kuburnya itu loh. Itu kuncinya Pak. Barzakh selamat, kubur selamat, maka mahsyar bisa dipastikan selamat. Itu. Udah gampang setelah itu. Tapi naudzubillah Pak, makanya sampai Sayyidina Utsman bin Affan Pak, ketika lewat kuburan Pak, itu Utsman itu ya Allah nangis sejadi-jadinya. Utsman sahabat Nabi dijamin surganya oleh Nabi, mantunya Nabi Dzannurain, dua putrinya Nabi yang dinikahi oleh Utsman gitu, dekat dengan Rasulullah. Tapi ketika kuburan, melihat kuburan nangis sejadi-jadinya Pak Sayyidina Utsman. Kenapa? Ditanya oleh para sahabat. Kalian tentu tahu dong, ini pintu yang menjadi penentu buat kita. Kalau di sini selamat, kita akan selamat alam yang lain. Tapi naudzubillah kalau di sini tidak selamat, maka alam yang lain pun tidak selamat. Nah itu Pak kengerian alam-alam setelah kita ini. Ya kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya oleh Allah dibatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbal Alamin. Betul, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Monggo yang mau nanya silakan. Gak ada. Cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sehingga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada saat ini tidaklah kita pulang, melainkan Allah menguburkan segala dosa-dosa kita semuanya. Dari saya, apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan yang sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.